Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa nadi khususan ila hadratin Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma rubu'ul muhlikati fayastamilu ala asrati kutubin. Wa amma rubu'ul muhlikati, dan adapun seperempatnya beberapa perkara yang merusak. Fayastamilu, maka mengandung ala asroti kutubin, atas 10 beberapa kitab. Di sini yang menerangkan tentang perkara-perkara yang merusak dalam kehidupan kita, lebih-lebih tentang akhlak, itu diterangkan oleh Imam Ghazali. Ada 10 pembahasan ya. Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi. Kitabi ini menjadi badal ya. Kitabi Syarhi Ajaibil Qalbi. Kitab penjelasan beberapa keajaiban hati. Hati manusia ini luar biasa. Kalau kita ini bisa melihat dengan kedua mata kepala kita, usahakan panjangan hidup ini toh mampu melihat dengan mata hati. Jadi kalau mata hati kita ini sudah terfutuh, sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan akan mendapatkan karomah yang luar biasa. Yang selama ini rata-rata orang hanya mengandalkan kedua matanya dan pikirannya dan hatinya sering tidak digunakan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan idza soluhal qalbu soluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jadi hati orang itu kalau baik, insya Allah semuanya jadi baik. Kalau hatinya jelek, maka semuanya akan jadi jelek. Ini letaknya di dalam hati. Nanti musannif akan merangkan tentang keajaiban-keajaiban hati dan cara membersihkan hati dan bagaimana cara pandang kita akan hati kita, sehingga kita ini tidak ketipu dengan kebiar fata morgananya dunia. Wa kitab riyadatin nafsi, dan kitab latihannya diri, latihan hati. Wa kitab afati syahwataini, dan kitab bahayanya dua syahwat. Syahwatil batni, syahwat perut. Orang itu kalau tidak menjaga perutnya itu dari halal haram, bahaya ini. Bahkan dengan adanya makanan-makanan yang kita pasok, dengan kita tidak begitu memperhatikan itu halal atau haram, kalau sudah berubah menjadi darah, maka sulit. Pokoknya kita ini tidak akan mampu terfutuh mata hati kita selama kita masih makan makanan yang haram. Tidak bisa. Apalagi mereka-mereka dengan enaknya sendiri mendolimi orang, menyakiti orang, bahkan dengan kekuasaan mereka makan harta rakyat dengan cara laporan-laporan fiktif, dengan cara korupsi ya. Semestinya dana yang dialokasikan jalan itu sekian, dipotong sekian persen. Naudzubillah. Wasahfatil farji, dan syahwatnya farji. Farji ini amanat ini. Jangan sampai panjangan-panjangan ini mengeluarkan sperma dengan digesek-gesek. Silakanlah mengeluarkan sperma di saat kamu bersama dengan istri kamu, di saat panjenengan jima dengan istri panjenengan. Di saat tidak ada istri nggak boleh, haram hukumnya. Memasukkan jari-jari di vagina atau mungkin menggesek-gesekkan dakar, kemudian menikmati itu dengan cara melihat film porno, video porno, hukumnya haram. Nanti akan dikuak sama musannif. Wa kitab afatil lisani, dan kitab bahayanya lisan. Orang itu rata-rata lisannya nggak begitu dijaga, sehingga orang banyak terpeleset di jurang neraka gara-gara lisannya. Makanya usahakan dijaga. Wa kitab afatil ghadabi, dan kitab bahayanya marah
wal hikdi dan dendam, wal hasadi dan hasud, wa kitabi damid dunya dan kitab mencela dunia, wa kitabi damil mali dan kitab menyela harta, wal bukhli dan bakhil, wa kitabi damil jagi dan kitab menyela pangkat, wariyai dan pamer, wa kitabi damil kibri dan kitab menyela sombong, wal ujubi dan ujub. Ujub itu membanggakan diri gitu. Jadi seakan-akan kita ini yang paling segala-galanya di tengah-tengah umat. Sehingga kalau melihat orang itu seakan-akan itu remeh semua ahli neraka semua. Naudzubillah itu orang. Wa kitab bidamil hururi dan kitab tercelanya hurur. Hurur itu tertipu. Rata-rata orang itu tertipu. Orang alim ya tertipu dengan ilmunya, orang bodoh ya tertipu dengan kebodohannya, para pejabat ya tertipu dengan pangkat derajatnya, orang fakir ketipu dengan kefakirannya, orang kaya ketipu dengan kayanya. Pokoknya selama kita masih hidup itu rawan ketipu. Supaya nggak rawan ketipu, caranya memang harus diilmoni. Wa amarubu'ul munjiyati, dan adapun 1/4 beberapa perkara yang menyelamatkan, fayastamilu maka mengandung ala asroti kutubin atas 10 beberapa kitab. Kitab taubati, kitab taubat. Kitab taubati dibaca bu boleh, berarti menjadi khobarnya mubtada yang mahdhuf, dibaca bi boleh, bahkan ini yang paling sahih ya, menjadi menjadi badalnya asroti kutubin. Kitab taubati, kitab taubat. Kitab taubat itu ya di situ menerangkan tentang pertobatan manusia. Jadi bagaimana caranya kita ini taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya jangan sampai mengulang perbuatan yang haram. Nanti akan diterangkan oleh musannif semua tentang taubat. Wa kitab bis-sabri dan kitab sabar. Hidup itu apapun resikonya, apapun semrawutnya yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang itu kalau sabar, insya Allah akan diberi pahala yang luar biasa. Hidup ini lu berapa tahun? Hidup ini cuma satu kedepan tip gitu doang. Setelah itu mati. Saat ini sih saya masih bisa berbicara sama pancingan semua. Tapi pada akhirnya saya mati juga. Jadi pancingan-pancingan jangan merasa aman itu. Usahakan hidup ini itu yang sungguh-sungguh. Digunakan yang maksimal untuk kebajikan. Wasyukri dan syukur. Kita ini diberi nikmat oleh Allah sehat. Diberi oleh Allah makan bisa nikmat. Gigi kita masih sempurna ya kan. Hidung kita masih bisa buat bernafas, telinga kita masih bisa untuk mendengar, mata kita bisa untuk melihat, otak kita masih bisa untuk berpikir, tangan kita masih bisa kita gerakkan. Masya Allah itu wajib disyukuri itu. Di luar sana itu ada orang hidungnya sudah nggak bisa dibuat nafas, mulutnya sudah tidak bisa buat untuk bicara, telinganya sudah tidak bisa untuk mendengar, tangannya sudah begini-begini. Makanya ini mumpung gitu disyukuri. Kamu itu yang dibahas itu rasanya hidup dari dulu sampai sekarang masih bahas rasanya hidup Naudzubillah. Wa kitabil khaufi dan kitab khauf. Khauf itu takut. Semestinya kita ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman, belum tentu loh amal-amal kita yang kita lakukan diterima sama Allah. Bisa jadi sholat kamu tadi itu nggak diterima sama Allah. Makanya kita ini harus selalu berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa aman. Sebab nanti kalau kita ini merasa aman, kadang-kadang kita lupa. Seakan-akan kita ini adalah penghuni surga. Seakan-akan kita ini jaminan ahli surga, dan seakan-akan orang lain neraka. Nah kalau orang lain neraka semua lah, zaman masuk surga lah, kelonang landung ning swarga dhewean. Naudzubillah kan. Wa kitabur rojai, wa kitabul khaufi dan kitab khauf war rojai dan mengharapkan.
Roja itu ngarep-ngarep mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hidup itu ya maksiat ya maksiat, tapi panjenengan itu toh jangan terlalu pesimis gitu loh. Seakan-akan ya wis udahlah saya ini salih neraka, jangan gitu. Kadang-kadang gara-gara amal solih kita menolong siapapun, memberikan pelayanan kepada siapapun, bahkan ada kucing panjenengan beri makan dan sebagainya, itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Sehingga di waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, maka kita bisa mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti panjenengan nggak usah putus asa. Banyak dosa lah kalau masalah kalau masih orang itu toh banyak dosa itu wajar. Yang tidak wajar itu kadang-kadang panjenengan putus asa, terus kadang-kadang pengen mengakhiri hidup. Ngapain seperti itu? Wa kitabil fakri, dan kitab fakir. Orang itu toh rata-rata fakir. Siapa di antara kamu yang kaya? Jangankan kamu, Nabi Sulaiman aja fakir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, antumul fuqara wa nahnul agniya. Kamu semua adalah fakir, aku yang kaya. Jadi siapa di antara kita yang kaya? Siapa coba tunjuk jari siapa yang kaya? Gak ada yang kaya kita orang. Kita orang fakir, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Makanya jangan terlalu jangan terlalu sombong, jangan terlalu membanggakan diri. Siapa di antara kita yang kaya? Semuanya masih mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Wazuhdi dan zuhud. Zuhud itu artinya tidak meletakkan harta di dalam kolbu. Itu namanya zuhud. Jadi umpamanya punya uang gitu, ya diletakkan di dompet, diletakkan di saku, diletakkan di lemari, diletakkan di ATM, di perbankan gitu. Jangan pernah harta itu diletakkan di hati. Siapa mereka yang meletakkan harta di hati? Yaitu apabila orang itu didolimi orang, didolimi hartanya, kemudian wala nggak selesai-selesainya dia membahas tentang itu. Makanya tak usahakan di saat disakiti orang, udahlah dimaafin. Apa lebih-lebih bandingan yang dihutangi oleh orang lain, udah diikhlaskan aja. Diikhlaskan, nggak usah gitu-gituan. Wa kitab tauhidi, dan kitab tauhid. Kitab tauhid itu adalah kitab mengesahkan Allah. Allah itu esa itu satu. Satu, jangan kamu pikir satu seperti ini loh ya. Nggak bisa itu. Satunya Allah itu nggak seperti satu kamu punya jari-jari satu, itu enggak. Kalau Allah satunya seperti jari-jari kita satu, masih sama dengan makhluknya. Jadi satunya Allah ya satu menurut Allah. Kita nggak bisa mikir. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la tatafakkaru fi dzatillah. Jangan pernah berpikir akan zatnya Allah. Karena kita nggak akan mampu mikir zatnya Allah. Jangankan mikir zatnya Allah, mikir ini lo gitu, ini lo yang ada di belakang ini lo, coba siapa yang mikir coba? Coba gimana coba, nggak bisa kan? Nggak bisa. Jangankan mikir gitu kita, punggung kita, mikir ini lo ada rambut ini lo, coba rambut ini ada berapa coba? Ada berapa helai coba? Rambut kita ini ada berapa helai? Rambut ini lo, rambut mata ada berapa coba? Yang jelas-jelas ada di depan kita saja nggak bisa mikir. Apalagi yang Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Yang pasti dalam kitab tauhid nanti Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW juga menerangkan di hadis, dan juga beliau menerangkan beberapa asar yang di kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah maha satu, dan satunya Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Wa tawakkuli, dan tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dengan cara mengikuti programnya. Ada orang tawakal kepada Allah terus gini, wis saya nyerahkan Allah lah, kaya nanti kalau waktunya kaya sendiri, kemudian nggak mau kerja.
Ya. Kadang-kadang ada orang menyerahkan dirinya kepada Allah, ya udahlah saya serahkan semuanya kepada Allah lah. Kemudian dia tidak mau ibadah. Alasannya, halah yang punya surga itu kan Allah. Ngapain saya pusing-pusing? Gimana kita ini? Hah? Jangan seperti itulah. Hah? Jadi menyerahkan kepada Allah itu bukan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, itu bukan seperti itu. Artinya menyerahkan kepada Allah, mengikuti program-program Allah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, udah lakukan sholat. Allah melarang kepada kita untuk melakukan perbuatan yang maksiat, udah kita tinggalkan. Itu namanya tawakal. Wa kitabil mahabbati, dan kitab mahabbah. Mahabbah itu cinta. Semestinya atau yang ada di dalam kolbu kita itu tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Seumpamanya toh kita cinta kepada kedua orang tua karena diperintah Allah, wabil walidaini ihsana. Seumpamanya kita cinta kepada ulama, kita juga diperintah oleh Allah bahwa al ulama warasatul anbiya. Para ulama-ulama itu pewaris Nabi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW seperti itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u itu. Ya, itu kita hormat kepada para kiai karena ada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada perintahnya ya enggak. Wasyauki, dan rindu. Semestinya kerinduan kita ini hanya kepada Allah. Makanya orang-orang itu kalau solih, dan beliau adalah orang-orang mukmin, beliau punya musibah, kena bencana, kena semrawutan hidup, bahkan kena fakir, kena penyakit, sampai berujung kematian. Beliau itu nggak pernah takut. Ngapain takut? Wong itu semuanya dari Allah. Imam Nawawi itu wafat itu di umur 43. Jadi beliau wafat umur 43. Setelah 43 beliau wafat. Sama seperti umur saya. Umur saya ini kan 43 kan. Ya. Jadi di saat orang itu syauq kepada Allah, rindu kepada Allah, yang ada di dalam kalbunya itu Allah doang itu. Jadi di saat kita ini mungkin disakiti sama istri, disakiti sama saya, enggak masalah. Nggak masalah, masih manusia. Apalagi kadang-kadang kita nggak punya fulus. Ngapain kamu pusing? Nggak punya fulus pusing. Ya? Tapi kalau ketinggalan jamaah nggak pernah pusing. Sampean itu payah. Namanya rindu panjenengan itu rindu tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Wan unsi dan jinak hati. Unsun itu hatinya itu lembut gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang itu teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau panjenengan pengen tanya silakan chat ya. Jadi nanti kalau panjenengan tanya silakan chat di bawah ini, insyaallah akan saya jawab. Silakan panjenengan semuanya yang pengen tanya nulis di bawah ini, insyaallah nanti saya jawab. Jadi orang itu kalau bisa itu bermurah hati, berjinak hati, hatinya itu yang lunak, jangan sangar-sangar. Apa itu? Cuman gitu-gituan aja, wala. Kalau marah, masya Allah. Apalagi kepada orang yang mencintai kita. Seperti contoh siapa? Kedua orang tua kita, istri kita, suami kita gitu. Jangan marah. Warido dan ridho itu rela apa yang terjadi. Udahlah, kita ditakdirkan apa saja, ditakdirkan kaya kita ya syukur, ditakdirkan fakir kita sabar, ditakdirkan apa saja kita harus ridho dengan keadaan yang terjadi. Karena semua yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kita bin niyati, dan kitab niat. Semua amal kita atau semestinya harus diniati. Ya, seumpamanya ada beberapa amal yang tidak diniati, itu mengikuti program ulama. Ada beberapa perkara yang tidak perlu diniati, seperti contoh baca tahlil. Baca tahlil nggak perlu diniati. Ada orang baca tahlil, nawaitu dzikra ilallahi fa'lam annahu la ilaha illallah. Dzikra diniati. Ya, tahlil diniati. Ya, bayar hutang.
Bayar hutang nggak niat nggak apa-apa, yang penting panjenengan bayar apa ini. Nawa itu kodo ada ini tidak harus. Sepenting uangnya kamu berikan nggak apa-apa. Wa kitabun niyati, wa kitabun niyati dan kitab niat, wasidki dan jujur. Orang itu kalau bisa jujur, apapun yang terjadi kecuali pada perkara yang membahayakan. Contoh ya, ada perampok masuk rumahmu, pengen membunuh ayahmu. Kamu nggak boleh jujur. Bilang aja, mohon maaf, ayah saya udah pergi ke Jakarta 1 minggu yang lalu gitu. Orang kok malah apa itu ada perampok pengen bunuh ayah kamu, malah kamu bilang, bapak baru tidur di kamar. Itu nggak bener itu. Jujur-jujur semacam itu nggak bener. Jadi jujur di sini jujur dalam kebajikan. Kalau jujur-jujur dalam kejelekan itu ya lihat-lihat toh. Wal ikhlasi dan ikhlas. Ikhlas itu artinya melakukan amal tidak ada karena apa-apa. Yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuma di kitab-kitab seperti di kitab Al-Azkiyah itu ikhlas itu kan ada 3 ya. Ada kalanya ikhlasnya orang awam. Orang awam itu kalau ngibadah itu pengennya ya diuangkan ya. Apa itu? Baca surat Waqiah biar kaya. Baca surat Yusuf biar cepat mendapatkan suami. Baca surat Maryam biar cepat dapat istri gitu. Sholat istikharah biar itu orang-orang umum seperti itu. Jadi kadang-kadang melakukan amal itu karena apa itu urusan dunia. Tapi kalau ke kalangan orang khos, orang khusus, itu melakukan ibadah itu bukan karena dunia, tapi karena apa itu? Karena selain dunia. Kalau orang khos itu karenanya karena Allah, tapi masih ada tujuan. Biar apa? Biar masuk surga. Biar apa lagi? Biar tidak masuk neraka. Ini ikhlas menurut orang khos. Tapi ada ikhlas lagi yang paling kelas tinggi, yaitu khawasil khawas, atau ikhlasnya orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang-orang khusus, yaitu ibadah tidak karena siapa-siapa, tidak karena kaya, tidak karena tujuan dunia, tidak karena takut masuk neraka atau masuk surga, tidak, tapi murni mereka ibadah karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabil muraqabati dan kitab muraqabah. Muraqabah itu adalah kitab yang membahas tentang takarub kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Orang itu kalau muraqabah, masya Allah, jadi rasa-rasanya ini Allah selalu ada di sekitar kita terus. Makanya saya hidayahkan kepada kamu semua, kalau panjenengan itu toh pengen lazat ini ibadah, merasa Allah ada di sekitar kita terus menerus. Caranya bagaimana? Caranya mengistiqomahkan membaca Allahuma'i, Allah nadirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku gitu. Itu dibaca sehari itu kalau bisa itu minimal itu 11 kali. Bacanya jangan lewat mulut, bacanya di dalam hati. Allahuma'i, Allah nadirun ilayya, Allahu syahidi gitu. Lu Ustaz, kenapa panjenengan bacanya kok pakai mulut? Contoh, ya, kalau nggak saya bunyikan ya nggak bisa nyuara tombah, panjenengan. Wa kitabil muraqabati wal muhasabati, wal muhasabati dan koreksi diri. Jadi kalau bisa ini panjenengan jangan terlalu sibuk untuk menilai orang lain. Orang lain itu anggap semuanya baik, semua nggak ada yang jelek. Anggap saja orang lain itu min ahlil jannah semua. Yang perlu diragukan ya diri kita. Jadi yang perlu dihisap setiap hari, yang perlu diteliti setiap hari ya diri kita. Sebagaimana yang dikomentarkan banyak ulama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kitab tafakuri dan kitab tafakur. Tafakur itu kitab mikir.
Karena sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini kan ciptaan Allah. Jadi dibalik apa-apa yang terjadi pada dunia ini atau biar alam ini wujudnya Allah. Semestinya kita mau berpikir, dan ulama mengatakan, Rasulullah sendiri juga mengatakan, atafakuru fi sa'atin, jadi orang berpikir 1 jam saja itu jauh lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Masya Allah. Wa kitab dzikril mauti, dan kitab ingat mati. Jadi hidup kita ini ya semestinya harus ingat mati. Jangan sampai panjenengan ini lena. Apa itu? Lena tentang kematian. Orang itu kadang-kadang kalau hidup itu merasa itu hidupnya itu masih selamanya. Belum tentu loh, kadang-kadang besok kita mati loh. Anggap saja ini atau saat ini detik-detik kematian kita, sedangkan malaikat Israel ada di atas kepala kita. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu menyiapkan dirinya untuk kematiannya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan al-kayyiz man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu untuk mengeker, menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amal untuk persiapan kematiannya gitu. Usahakan itu kalau di pagi hari jangan pernah menunggu sore hari. Kalau kamu hidup di sore hari jangan pernah menunggu besok. Jangan. Fa'amma rubul ibadati, maka ada pun 1/4 beberapa ibadah. Fa'adkuru maka aku menyebut fihi pada rubul ibadat min khofaya adabiyah, dari beberapa samarnya akhlaknya ibadah. Wadaqa'iqa sunaniha, dan lembutnya beberapa sunnah ibadah. Jadi yang terjadi pada diri kita yang setiap saat hidup semacam ini ada beberapa akhlak yang terselinap di saat kita ibadah kepada Allah, dan juga lembutnya sunnah-sunnah yang kita lakukan. Wa asrori ma'aniha, dan beberapa rahasia, beberapa maknanya ibadah. Jadi kenapa orang harus takbir begini, kenapa harus baca Fatihah, kenapa harus rukuk dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Semuanya itu ada hikmahnya itu. Adapun kita ini kok nggak ngerti hikmahnya ya karena butanya mata hati kita. Cuma di sini dia akan diterangkan oleh musannif ya. Wa asrari ma'aniha ma yatarru al-alim, ma yatarru yang tidak darurat, yang tidak terpaksa, al-alimu orang alim, al-amilu yang mengamalkan bihi kelawan ibadat, rubul ibadat itu. Bala yakunu, bahkan tidak ada, min ulama il akhirati, dari beberapa ulama akhirat, man seseorang layat toliu, yang melihat alaihi pada itu tadi asrori ma'aniha. Semua ulama-ulama akhirat, beliau itu paham tentang asal-asalnya ibadah. Makanya beliau itu ibadahnya itu jauh lebih, pahalanya lebih berlimpah daripada orang-orang awam. Karena cara ibadah beliau itu tidak hanya sekedar mulut membaca saja, enggak. Tapi mata melihat, telinga mendengar, hati yang sedang menggerinjitkan di dalam kolbunya. Ini yang menjadikan beda. Ma yataru al-alim wa aktsaru dzalika dan kebanyakan itu semua mimma dari sesuatu ahmala umila enggak apa-apa, umila yang tidak diperhatikan, fi fanil fiqhiyati, di fan beberapa ilmu fikih.
Jadi ilmu-ilmu fikih itu kan rata-rata kan membahas tentang fikih ya, pemahaman-pemahaman syariat. Tapi pada kenyataannya justru kitab-kitab fikih itu nggak begitu menerangkan tentang sir-sir daripada ibadah semua. Insya Allah ini nanti beliau akan menerangkan tuntas tentang sir-sirnya ibadah, rahasia-rahasianya ibadah. Wa amma rubu'ul adati, dan adapun seperempatnya beberapa adat. Fa'adkuru, maka aku menyebut fihi pada rubu'ul adat asrarul muamalati. Asrarul muamalati, beberapa rahasiane, beberapa muamalat. Al-jariyati, yang berjalan bainal khalqi, antara makhluk, antara manusia. Wa ahwariha, dan golongannya manusia. Wa ahwariha, apa? Wa ahwariha, dan liku-likunya khalq. Wa ahwariha, dan liku-likunya, atau fa'adkuru fi asrul muamalati al-jariyah bainal khalq wa aghwariha wa aghwaroha, atau pada asrarul muamalat. Fa'adkuru fi asrarul muamalat wa aghwaruha, dan liku-likunya muamalat. Fa'adkuru wa daqa'iqa sunaniha, dan beberapa lembutnya sunahnya muamalat. Wa khufayal waro'i, dan samarnya warok fi majariha, di beberapa tempat muamalat. Wahya muamalah mimma, saking barang. Wahya al-muamalat al-jariyah bainal khalqi wa aghwariya ilah. Mimma, dari sesuatu la yastaghni, yang tidak yang tidak butuh. Berarti ya yang dibutuhkan gitu maksudnya. Mimma, saking barang la yastaghni, yang tidak butuh. Tidaknya tidak dua kali ya. Artinya butuh gitu loh. Anha dari al-muamalat. Mutadinun, orang yang beragama. Wa amarubul muhlikati, dan adapun seperempatnya beberapa perkara yang merusak. Fa'adkuru, maka aku menyebut. Fihi, pada rubu'ul muhlikat. Kulla khalqin, setiap manusia. Madmumin, yang tercela, yang dicela. Waroddal Qur'ani, ini kami tidak bisa lama-lama karena setelah subuh kami harus berangkat ke Singapura. Jadi kami akan segera istirahat. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan kepada panjenengan semua manfaat barokah. Ini tadi kegiatan dari setelah subuh langsung tancap, nyampe baru selesai ini tadi, langsung ngaji ya. Semoga manfaat barokah, amin ya rabbal alamin.